dalam sholat, semua bacaan sholat itu adalah memuji Allah. Memuji siapa? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Semua pujian. Ada satu doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau doa ini kita baca, betul-betul kita hayati doa ini, maka dunia kita semuanya akan dikasih beres oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau baca bareng-bareng? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil firli. Rabbil firli. Terusin. Kali lagi. Rabbil firli. Rabbil firli. Permohonan kita kepada Allah. Rabbil firli. Ya Allah, ampuni dosa. Ada di antara yang hadir di sini yang tidak punya dosa. Ya Allah, tiap hari kita berlumuran dosa. Rabbil firli. Ya Allah, ampuni dosaku. Warhamni, kasih sayangi aku. Wajibni, tutupi aib-aibku. Apa? Wajibni, warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'fu anni, maafkan aku. Mulai nanti zuhur, ada yang kepengen sama-sama kita yakin baca doa ini? Nah, betul-betul tartil baca doa ini? Jangan buru-buru kalau sholat. Cukup baca doa ini, kata Rasulullah. 8 permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti kita sholat 4 rakaat, maka 4 kali 8 kita mohon kepada Allah Subhanahu. Betul apa betul? Coba ulang lagi. Rabbi. Ada doa ini selain sholat yang ibu baca. Ada doa ini kalau lagi kemana-mana ibu baca. Karena doa ini ada dalam sholat. Karena doa ini ketika kita berkomunikasi kepada Allah pandang. Ketika kita sholat memandang yang diajarkan oleh Rasulullah dengan doa ini yang penuh dengan kekhusyuan, maka insya Allah apapun yang kita minta dikabulkan Allah Subhanahu. Jemaah, mari kita jeda lagi kita saksikan saudara kita.
Tidak senang dengan orang lain, gampang cara mengenalinya. Lihat, kalau dia mau bertemu dengan kita, tidak mau berjabat tangan, karena Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Kalau engkau ingin bertemu dengan Rasulullah, mungkin 1 bulan ke depan, pulanglah ke Uwais Al-Qarni ke rumah ibunya. Ibunya Uwais Al-Qarni ini sakit, tapi dia punya niat yang mulia. Bagaimana bisa membawa ibunya untuk melaksanakan ibadah haji? Setiap hari Uwais Al-Qarni naik turun gunung, bawa kambing, mulai dari anak kambing sampai dengan induknya kambing. Setiap hari, yang tadinya Uwais ini badannya kerenteng, badannya kurus menjadi gemuk. Orang-orang sekitarnya itu mengata-ngatai Uwais. Orang di sekitarnya mengatakan Uwais Al-Qarni ini sudah gila, sudah sedeng, sudah tidak punya otak, karena setiap hari kerjaannya naik turun gunung untuk bawa kambing. Satu ketika Rasulullah SAW meminta Umar bin Khattab kepada Rasulullah, wahai Umar, saya ingin pergi ke Yaman. Kata Rasulullah, kalau engkau ke sana, tolong sampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni dan kamu minta didoakan darinya. Subhanallah. Anak muda yang dicaci maki oleh masyarakat sekitar, yang dimusuhi oleh banyak orang, tapi dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Apa kuncinya? Kuncinya hadirin rahimahullah, ibu yang masih punya orang tua di rumah ada nggak? Yang masih punya orang tua di kampung ada nggak? Walaupun kita tidak bertemu wajah, ya walaupun kita jarang komunikasi, tapi tanya apa yang menjadi keinginannya. Bu, ibu mau mobil yang bannya 3 apa yang bannya 4? Ibu mau mobil apa mau kereta? Kenapa? Uwais ini menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, tawaf, sa'i, umrah, wukuf di Arafah, digendong ibunya hingga kembali pulang. Inilah anak mulia karena memuliakan orang tuanya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Setelah digendong balik, kata Umar, saya dikawali. Tapi itu kalau 3 hari baju bekas keringatnya dari putih emas wangi. 7 hari ditutup emas wangi. Kenapa? Karena Rasulullah keringatnya wangi. Andai jamaah yang hadir di sini semua keringatnya wangi. Andai ini, andai. Tapi kalau Rasulullah itu walaupun keringatnya wangi, kalau mau sholat pakai minyak, kalau mau ibadah pakai minyak. Orang yang sudah keringatnya wangi, kalau mau ibadah pakai minyak. Andai keringatnya wangi, kira-kira kalau ada begitu dipakai minyak wangi nggak? Keringatnya udah wangi, kira-kira kalau sholat pakai perlu minyak wangi nggak? Orang yang keringatnya wangi, manusia mulia yang keringatnya sudah wangi, kalau mau beribadah pakai minyak wangi. Bagaimana kita keringatnya yang bau? Apa? Masih
sekalian. Kita yang keringatnya tidak wangi, kenapa kalau mau sholat, kenapa kalau mau silaturahim, kenapa kalau tidak mau berkumpul dengan orang, tidak mau berkebingan? Padahal itu adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mulai besok kalau mau sholat pakai minyak, mulai nanti kalau mau berkumpul pakai minyak. Kenapa? Niatkan karena ini ajaran Rasul. Kalau hadir di majelis ilmu, kalau hadir di satu tempat di mana mendengarkan ayat-ayat Allah dan ajaran Rasulullah tidak membekas dalam kolom kita, rugi tidak di antara kita yang kalau masih ngomong masih keras suaranya ada. Mulai hari ini ngomong suaranya pelan. Ada di antara kita kalau keluar cuek-cuek aja mulai hari ini kalau mau sholat pakai minyak waktu mau. Kalau nggak punya minta sama panitia. Nanti dibeli di koordinir. Itulah ucapan dan perbuatan baik. Ini anak Rasulullah. Nabi kalau ada orang susah punya hajat, kalau ada orang susah mengundang, orang yang pertama kali datang memenuhi undangan itu siapa itu? Rasul. Saya tanya dengan jamaah yang di sini, kalau ada orang undang kita hitung-hitung lihat-lihat dulu apa enggak? Kalau yang undang orang punya duit datang apa enggak? Kalau yang undang nggak punya duit datang apa enggak? Kalau Rasulullah kalau diundang oleh orang-orang susah, oleh orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, Nabi paling pertama orang yang datang memenuhi undangan itu. Kalau ada ulama, ada pejabat yang undang orang biasa, yang undang bukan orang terkenal, yang undang bukan orang terkenal, dia tidak hadir, berarti itu ulama, itu pejabat tidak meniru akhlak Rasul. Kalau di antara kita yang masih pilih-pilih hadir undangan karena melihat sosok orangnya, maka kita tidak mengikuti akhlak Rasul. Wa huwa abu syafiq lil yatimi wal harma. Nabi adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda yatim. Nabi adalah ayah bagi anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Saya ini abang Aitam. Saya ini adalah ketua untuk para anak-anak yatim. Di Jakarta, kalau ibu lihat berita meninggal di Ashraf, meninggalnya Ashraf, suaminya bukan Mitra Lestari, pasti ibu lihat wajah saya. Karena saya berutin aja. Kami bertetangga. Jadi kalau saya di lantai 2, beliau di lantai 2 bisa saling sapa-sapaan. Ya, karena kita berjauhan. Ketika Ashraf meninggal, semuanya urusannya saya yang urus. Saya tidak mau menerima satu anak yatim, yaitu yatim yang belum Mitra Lestari. Kenapa? Saya takut saya nanti berantem. Nabi sayang dengan yatim. Kenapa? Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Ibu tahu orang-orang yang haji dan umrah, orang-orang yang pergi ke Madinah, mereka berlomba-lomba untuk pergi ke Raudhah. Ibu tahu apa itu Raudhah? Raudhah itu bainal mimbar wa bainal Raudhah min riyadil jannah. Raudhah dengan mimbar Nabi, antara rumah dan mimbar Nabi adalah taman surga. Kenapa ingin orang sholat di situ? Itu adalah dulu masjid Nabawi, masjid pertama kali Nabi SAW. Dari mana masjid itu? Masjid itu adalah milik dua anak yatim yang bernama Ammar dan Umair. Dua anak yatim yang memiliki tanah yang menjadi Raudhah sekarang, sedekahkan, diinfakkan, diwakafkan untuk masjid Rasulullah SAW.